Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa, untuk melanjutkan diskusi tentang konvensi hak anak. Kali ini terkait dengan klaster kelima, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, khususnya bagian hak anak memiliki ayahanda dan bunda yang cerdas. Lebih lengkapnya, ayahanda dan bunda dapat membaca di dalam pasal 5 Konvensi Hak Anak. Anak merupakan individu yang proses kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang itu dibimbing, didampingi, diasuh, diawasi, kemudian dilindungi oleh ayah dan bunda. Status ayahanda dan bunda itu diberikan oleh Allah secara langsung. Yang kemudian ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah kamu apakan anakmu? Terkait dengan pasal ini, Konvensi Hak Anak, para kepala negara dan para pemimpin negara pada saat meratifikasi meyakini bahwa hanya ayah, anda, dan bundalah yang memiliki kemampuan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan anak-anaknya menjadi individu yang berkualitas sehingga ia mampu mengisi ruang-ruang yang kosong di lingkungannya masing-masing, baik itu di tempat tinggal, tempat bermain, tempat belajar, maupun di tempat umum. Untuk itu, sebagai pendidik pertama dan utama, ayahanda harus memiliki pengetahuan yang banyak. Jangan hanya membatasi diri dengan apa yang dilihat, yang disaksikan, dan pengalaman yang dialami pada masa kita masih kecil. Kita didampingi oleh ayahanda dan bunda. Atau dari pengalaman yang kita lihat dari kakek nenek. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Kita perlu banyak membaca referensi-referensi. Rujukan utama adalah hukum Tuhan dalam bentuk kitab suci atau perilaku-perilaku para rasul atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari para sahabat-sahabat rasul atau para sahabat nabi. Atau ini yang menjadi penting, kita banyak membaca, kita banyak bertanya kepada tetangga kita yang sudah diberi kemampuan untuk itu. Antara lain, kalau kita ingin menegakkan suatu aturan, baik itu yang ada di rumah maupun di masyarakat, yang memiliki kewenangan atau pengetahuan tentang itu atau kompetensi, teman-teman kita yang pernah belajar di fakultas hukum atau mereka yang ada di kepolisian, kejaksaan, hakim. Untuk itu, mulai coba cek handphone kita, ada nggak teman-teman kita yang memiliki latar belakang seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau ada, ceritakan kepada mereka apa yang bisa saya bagi kepada anak-anak saya. Sehingga pada saat kita membimbing, mendampingi anak, penuh dengan pengetahuan. Pada satu kesempatan juga, otomatis ayahanda dan bunda menjadi seorang ahli di bidang kesehatan, bidang perawatan, bidang gizi,
bidang kesehatan, bidang kedokteran. Manfaatkan teman kita atau tetangga kita. Jangan pernah sungkan untuk bertanya. Bertanya itu sebelum dibayar atau masih gratis, banyaklah bertanya kepada mereka. Dan selalu mintakan kepada mereka, buku apa lagi yang perlu saya baca? Atau perlu, kalau website mana yang perlu saya akses? Ini menjadi penting. Pengetahuan menjadi seorang psikolog, apalagi dengan menjadi orang tua, pasti untuk memastikan perkembangan emosi ayahanda dan bunda otomatis harus diperkaya oleh pengetahuan tentang psikologi. Apalagi terkait dengan pendidikan, menjadi guru. Kalau guru di sekolah itu mereka sudah mendapat sertifikat, mereka kuliah. Ya sekali-sekali kita kan punya mantan guru atau kita punya guru di mana yang mengajarkan anak-anak kita. Kita tanya kepada mereka, apa rahasia menjadi seorang guru sehingga pada saat di rumah ayahanda dan bunda mampu menangani anak kita seperti yang ditangani oleh para guru. Apalagi pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Pengetahuan ini tidak akan lengkap kalau tidak dilengkapi oleh keterampilan. Keterampilan ini menjadi modal dasar. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Otomatis kepada siapa nih kita harus bertanya? Mungkin kepada teman tetangga kita yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan anak-anak. Kadang-kadang banyak orang tua yang mengeluh, saya tidak bisa berdiskusi dengan anak. Kenapa ya? Itu kita harus bertanya kepada mereka. Ada lagi yang perlu kita dalami, keterampilan berkebun. Jadi penting juga. Keterampilan memasak, keterampilan menulis, keterampilan apa lagi? Banyak ini yang menjadi penting. Yang selanjutnya, keterampilan ini juga tidak akan berguna pada saat kita membimbing mendampingi anak kalau kita tidak memiliki sikap. Sikap di sini sebetulnya saya adaptasi dari prinsip konvensi Hana. Pertama, kita memiliki sikap non-diskriminasi. Tidak pernah membeda-bedakan anak kita dimanapun dia berada. Jangan pernah terlintas kita membuat anak itu tersisih. Kedua, selalu memiliki sikap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ini menjadi poin penting. Yang ketiga, memastikan kelangsungan hidup anak, yaitu tidak pernah kita bersuara keras, tidak pernah melotot, apalagi sampai melayangkan tangan atau mencubit jarak jauh. Kita hindarkan. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Yang terakhir, selalu memastikan segala sesuatu yang akan kita putuskan atau yang akan kita programkan atau yang kita buat, dan di sana itu ada anak yang akan merasakan baik langsung maupun tidak langsung. Jangan pernah membuat jarak dengan anak, tetapi kita ajak anak untuk berdiskusi. Mintakan pandangan dia. Ini 4 sikap ini menjadi penting, akhirnya akan berkolaborasi dengan pengetahuan yang banyak kita peroleh, lalu dengan kita dilengkapi keterampilan yang memadai. Ini mungkin diskusi awal yang akan kita lanjutkan pada saat pembahasan-pembahasan. Kalau ada pertanyaan,
silakan ajukan di catatan komentar. Semoga saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjawab. Saya akan jawab dengan referensi yang ada. Demikian, kita lanjutkan sesi-sesi lanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.